Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent 2. Kita menyiapkan hati dan pikiran dalam ibadah, agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Harsana. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 127 bait kedua, satu lilin kita nyalakan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang mendirikan langit dan bumi. Nat pemimpin kita dari Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia.
terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Tuhan yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, kami mengakui kesalahan dan perlawanan kepadamu. Kami lebih mencintai diri sendiri, menyebabkan kami mengikuti kemauan dan keinginan hati yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami kurang sabar pada saat diberikan tanggung jawab, bahkan mudah bosan dan kehilangan semangat. Namun kami lebih suka berdamai maupun kompromi dengan kejahatan dan kesalahan, sehingga kami tidak berani mengatakan kebenaran-Mu dengan suara lantang. Kata maaf mudah memberikan di saat diuntungkan dan kesulitan di saat dirugikan. Berikanlah kami keberanian untuk mengakui kesalahan dengan jujur dan tulus, serta berani untuk berkata kebenaran-Mu. Walaupun kami sering terluka dan kecewa, hidup di dalam Tuhan tidaklah sia-sia dan mengecewakan. Tuhan, berikanlah hati kami dengan kesetiaan dan ketekunan di masa-masa Advent menantikan kedatangan-Mu ke dunia. Kami juga dapat menata diri untuk mempersiapkan kedatangan-Mu, sehingga kami layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami yang sering lalai dan melawan Tuhan, agar hati, pikiran, dan perkataan layak untuk bersukacita dengan Engkau. Hidup kami menjadi bersih dan suci, serta layak menjadi umat-Mu. Demikian pengakuan dosa umat-Mu, dan dengarlah, ya Tuhan. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Mika 7
18 dan 19 yang menyatakan demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, setelah kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 yang menyatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, terangilah hati dan batin dan hidup kami dengan kuasa-Mu, karena kami akan menerima firman-Mu, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dan hidup kami hidup di dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan 26. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 yang menyatakan janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis.
Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar." Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau orang sakit itu pasti minta pertolongan kepada dokter supaya menjadi sembuh dan sehat. Sedangkan orang lemah, dia akan minta pertolongan kepada orang yang lebih kuat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini juga apa yang dialami bangsa Israel yang pada saat itu sedang mengalami ketakutan, kegelisahan dengan bangsa Asyur. Tapi bagaimana Israel justru dia minta pertolongan kepada bangsa Mesir. Mengapa dia minta pertolongan kepada bangsa Mesir? Pasti bangsa Israel akan mengikuti aturan atau tata cara apa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Salah satunya adalah dia akan menyembah dan mengakui keberadaan dewa-dewa Mesir. Sehingga melalui bacaan ini adalah panggilan kepada bangsa Israel untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan meminta pertolongan kepada Mesir. Nah, oleh karena itu yang sini yang pertama itu bagaimana mereka harus memberikan telinganya kepada Tuhan untuk mendengar panggilan dan perkataan Tuhan, yaitu melalui pertobatan. Seperti pada ayat yang ke-21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Nah, dalam pengertian
bagaimana dia harus memberi telinga untuk mendengar perkataan Tuhan atau panggilan Tuhan, untuk berbalik dan bertobat dari kesalahan-kesalahannya yang selama itu mereka telah melupakan dan meninggalkan Tuhan. Bahkan dia minta pertolongan kepada bangsa Mesir. Yang kedua, itu seperti pada ayat yang ke-22, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas dan seterusnya. Yaitu di sini bagaimana bangsa Israel harus meninggalkan patung-patung, penyembahan-penyembahan yang akhirnya dia meninggalkan Tuhan, dia melupakan Tuhan. Dan barang-barang itu adalah barang-barang kenajisan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Disinilah bagaimana bangsa Israel meninggalkan itu semuanya. Sedangkan yang ketiga, yaitu bagaimana bangsa Israel harus berseru-seru memanggil Tuhan. Seperti pada ayat yang ke-19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Israel, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan menasihati engkau apabila engkau berseru-seru. Berseru-seru ini dia dengan suara lantang, dia memanggil nama Tuhan. Dan di sini bagaimana Tuhan akan menjawab. Pada saatnya ia mendengar teriakanmu, ia akan menjawab. Seruan-seruan yang dinaikkan, yang memanggil Tuhan itu. Disinilah bagaimana umat Israel harus hanya meminta pertolongan kepada Tuhan saja. Dan di sini dilarang untuk minta pertolongan di luar Tuhan. Nah, apabila bangsa Israel itu dia memohon dan minta pertolongan kepada Tuhan, disinilah Tuhan akan menolong. Seperti pada ayat yang ke-26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan juga ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulannya. Yaitu di sini bagaimana Tuhan menolong akan membalut dan menyembuhkan luka-luka dan bekas-bekas pukulan karena penderitaan, karena kesengsaraan, karena kepahitan hidup. Di sini bagaimana Allah dengan kasih sayangnya, bagaimana Allah dengan sabarnya membalut untuk menyembuhkan luka-luka, bekas luka-luka itu, dan juga menyembuhkan bekas pukulan memar itu. Di sini Tuhan akan menolong. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, Tuhan akan menolong, yaitu Tuhan akan memberikan kedamaian dan kemakmuran. Itu jaminan Tuhan. Ayat 23 sampai 24. Tuhan akan berikan hujan bagi benih dan yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Disinilah bagaimana Tuhan akan memberikan kedamaian, yaitu kemakmuran, kesejahteraan, dan kecukupan kepada bangsa Israel apabila mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Dan ini jaminan Tuhan. Dan itu jawaban Tuhan seperti pada ayat yang ke-19 bagian akhir. Ia mendengar teriakanmu, ia akan menjawab. Sedangkan yang ketiga, itu yang akan dilakukan oleh Tuhan, yaitu memiliki sifat-sifat kasih. Seperti pada ayat yang ke-18. Menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu,
sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Di sini karena apa? Karena Tuhan memiliki sifat-sifat kasih dan adil ini, Dia akan melakukan pertolongan-pertolongan, Dia akan menegakkan kebenaran kepada umatnya. Nah, tindakan-tindakan Tuhan ini karena apa? Karena Tuhan menyayangi dan mengasihi umatnya. Tuhan itu memegang janjinya bahwa siapa yang mencari pertolongan kepada dirinya, Dia akan menolongnya. Karena Tuhan itu menyayangi umat. Sehingga itulah Tuhan melakukan, dan bagaimana Tuhan memberikan kesembuhan dari luka dan pukulan itu. Dan oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini hanya satu-satunya yang berkuasa, yang mampu menolong. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada jawaban yang mengembirakan dan membahagiakan. Nah, karena satu-satunya Tuhan yang menolong inilah bagaimana kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan pertolongan itu. Jangan kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Tidak sedikit orang yang mencari pertolongan di luar Tuhan. Bahkan juga orang-orang percaya dia mencari pertolongan dengan instan di luar Tuhan. Dia percaya hal itu. Akhirnya apa? Kalau kita percaya di luar Tuhan, percaya kepada kuasa-kuasa di luar Tuhan, kita sama dengan seperti bangsa Israel yang saat itu dia minta pertolongan kepada bangsa Mesir di luar Tuhan. Tapi bagaimana kita di sini mencari Tuhan? Karena Tuhan adalah satu-satunya yang mampu menolong dan membebaskan dan mampu menjawab segala pergumulan dan tantangan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan itu pasti mampu menolongnya. Tuhan itu pasti mampu melindungi umatnya dari segala macam penderitaan, sengsara, dan tekanan-tekanan kehidupan ini. Bahkan di masa-masa COVID-19 ini, kita semakin mencari Tuhan. Dan kita minta pertolongan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan melindungi kita. Walaupun di tengah-tengah kesulitan. Memang di sini Tuhan tidak pernah menghilangkan penderitaan itu seperti pada ayat yang ke-20. Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Di sini bagaimana Tuhan tidak memberikan roti yang banyak atau air yang banyak? Karena Tuhan tidak pernah menyediakan penderitaan itu bagi umatnya. Dan oleh karena itu, dengan penderitaan itu bagaimana manusia itu mencari Tuhan, bagaimana kita mencari Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Bukan mengandalkan kuasa-kuasa di luar Tuhan, atau mengandalkan kekuatan-kekuatan manusia, kekuatan-kekuatan dirinya. Itu harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini. Bahkan juga di tengah-tengah kehidupan kita di GPIB penabur ini. Kita semakin mencari Tuhan dan kita meminta pertolongan Tuhan. Bukan kita mencari kuasa-kuasa di luar Tuhan. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa-masa Advent ini kita menantikan Tuhan. Dan oleh karena itu bagaimana kita menyiapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Namun sering kita salah. Di masa-masa Advent penantian ini kita justru disibukkan dengan
masalah makanan dan kue. Nanti apa yang kita mau sajikan? Kue-kue apa saja? Kita masak apa? Kita mau pakai sepatu baru atau pakai pakaian baru atau yang lainnya? Sehingga kita disiapkan hanya masalah hal-hal duniawi. Tapi bagaimana kita menyiapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan? Nah, apabila kita layak dan kita ini hati pikiran dan hidup kita mempersiapkan diri, akhirnya kita layak untuk menyambutnya. Karena yang datang itu akan memberikan pertolongan. Karena Kristus yang datang itu akan memberikan pertolongan, yang memiliki sifat-sifat kasih dan adil yang menyayangi itu. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kita bergantung kepada Tuhan. Jangan hidup kita bergantung kepada kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Jangan kita bergantung merasa kita ini kuat dan hebat. Dan oleh karena itu, di masa-masa penantian ini bagaimana kita bertobat, kita berbalik. Kita memberikan telinga kita untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil dari belakang itu untuk berbalik, untuk kembali. Supaya kita tidak jalan terus dalam kesalahan itu. Sehingga bagaimana kita kembali ke jalan yang benar itu. Sehingga kita mencari Tuhan dan minta pertolongan. Bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang mampu menolong. Dan itulah mari kita mengajak kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan ini, kita mencari Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang mampu menolong. Dan kita menyiapkan hati pikiran kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri dengan sikap sempurna untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kaleb langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat, kita akan menyatukan hati kembali, kita akan doa syafaat.
Mari kita berdoa. Allah kekal, rahmani dan surgawi di dalam Yesus Kristus, kami Tuhan mendoakan gerejamu, khususnya bagi GPIB, di mana berada, bahkan pensenaris Malis Sinode, bahkan juga mupel-mupel, bahkan jemaat-jemaat, khususnya jemaatmu GPIB Penabur Solo ini, ya Allah. Mampukan Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas yang Tuhan berikan untuk memberitakan dan mengabarkan kabar baik Injil Kristus ke dunia ini, ya Allah, sehingga itu semua boleh terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, teguhkan, lengkapi seluruh pelayan-pelayan-Mu, ya Allah, baik para presbiter maupun unit-unit misioner lainnya, bahkan seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka juga tulus, jujur, mengabdi dan melayani, terus untuk berkarya dan bekerja memberitakan Injil Tuhan. Berikan pertumbuhan perkembangan iman yang baik. Tuhan, terus satukan dalam kebersamaan, kerukunan, kekompakan, kedamaian Kristus. Jauhkan dari permusuhan, iri dengki, kebencian, dendam, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan persekutuan ini. Tolong Tuhan hancurkan, Tuhan singkapkan, sehingga jemaat-Mu ini hidup di dalam berdamai dengan sesama, khususnya dengan Tuhan. Berkati majelis petugas, organis, kantoria, multimedia, juga Tuhan berikan pimpinan, tuntunan, lindungan, dan penyertaan Tuhan, sehingga tugas-tugas pelayan ini berkenan di hadirat Tuhan. Di masa-masa pandemik COVID-19 ini, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, hidup terus bergantung dan terus berlindung di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengentaskan segala penderitaan ini, sehingga segera bebas, ya Allah. Berkati jemaat-Mu yang bergumul, berkati jemaat-Mu yang lemah, yang sakit, yang dalam proses pemulihan, Bapak Soekarto, Saudara Daniel Peri Tri Pranoto, Bapak Alasan Leman Tobing, Oma Agustina Katarina Raharjo, Bapak Abraham Sunarso, Oma Rika Sopali, Ibu Tukiem, Ibu Nur Timur Paindongan, Ibu Dens Hadiah, bahkan yang lainnya. Kami mohon jamahan, kami mohon berkat Tuhan Yesus Kristus yang akan mengangkat dan memulihkan kembali, bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Yesus Kristus akan terus mendampingi dan berikan semangat, kekuatan, bahwa Kristus tidak pernah meninggalkannya, ya Allah. Berkati keluarga yang mendampingi, berkati semua, ya Allah. Bahkan berkati yang ada di Sambi, bahkan yang ada di Ngoresan, juga yang tidak ada induk, ya Allah, sehingga semuanya tetap hidup terus bergantung, hidup yang mencari Tuhan, hidup yang menyerahkan diri kepadamu, Bapa. Singkirkan semua, ya Allah, kuasa-kuasa di luar Engkau. Hanya kuasa Tuhan yang memimpin, yang berkuasa di gereja-Mu, ya Allah. Dan oleh karena itu kami serahkan perkembangan dan pertumbuhan ke depan gereja-Mu, ya Allah, agar terus bertumbuh berkembang dengan semarak untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa, kembali kami serahkan bangsa negeri ini, ya Allah, serta Indonesia, sertai Bapak Presiden Joko Widodo, berikan kekuatan, kesehatan, agar mampu memimpin negeri ini dengan baik, dengan kuasa Tuhan, bahkan pemimpin sampai daerah, sampai RT, dengan tulus jujur untuk membawa negeri ini, untuk melayani dengan baik. Jauhkan orang-orang yang hanya mengejar kepentingan sesaat, yang ingin mengacaukan negeri ini, memecah belah negeri ini, yang tidak memberikan kedamaian negeri ini. Tolong Tuhan hancurkan, ya Allah. Oleh karena itu, satukan negeri ini, ya Allah, untuk melawan ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, bahkan COVID-19 ini, sehingga negeri ini segera terbebas. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia berikan ketaatan, kesetiaan untuk terus mengikuti protokol kesehatan, untuk terus menjaga kesehatan, agar dijauhkan dari sakit penyakit COVID-19 ini. Bahkan juga tolong Tuhan, berikan ketaatan kesetiaan ini, ya Allah, agar untuk memutus mata rantai perkembangan COVID-19 ini, ya Allah.
Bapa, kami serahkan seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan berkati, baik mereka yang dalam pergumulan, kepedihan, kesedihan, bahkan di tengah-tengah kehidupannya, tolong juga Tuhan yang akan terus memberikan pertolongan dan damai sejahtera Tuhan. TNI Polisi, tenaga medis, tenaga sukarelawan juga Tuhan berkati semua ya Bapa di tengah kehidupannya. Bahkan kami juga mengucap syukur kami boleh melalui minggu lalu bersama dengan Tuhan. Dan kami akan masuk minggu ini, Tuhan berkati kami, agar kami boleh masuk ke minggu ini bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena kami serahkan juga sepanjang hari ini hidup kami, hidup yang selalu taat setia, dan hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh, bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Dengan ikhlas dan tulus kami memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan, karena harta kekayaan yang ada pada kami berasal daripada-Mu jua. Kami mohon agar ungkapan syukur ini Tuhan kuduskan dan tahirkan, sehingga berguna untuk pelayanan gereja, untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Amin.
Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu Advent kedua kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang berkenan hadir dan mengambil ibadah pada Minggu pagi ini. Kiranya ibadah Minggu kita hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang bermaksud atau terpanggil menjadi warga jemaat GPB Penabur Surakarta dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis jemaat dan segenap warga jemaat GPB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 07.30 atau 1 kali ibadah. Ibadah minggu melalui streaming masih dilayani. Rekaman ibadah streaming dilaksanakan pada setiap hari Kamis pukul 14.00 WIB. Apabila ada perubahan jadwal ibadah tersebut akan segera disampaikan kepada jemaat. Rapat PHMJ. Rapat pelaksana harian Majelis Jemaat atau PHMJ GPB Penabur Surakarta dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota PHMJ. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan ibadah Perjamuan Kudus pada hari Minggu Advent ketiga tanggal 13 Desember 2020 di Pelkes Sambi. Yang mengikuti ibadah streaming mohon menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 diharapkan kepada segenap jemaat yang hadir dalam ibadah minggu di gereja agar supaya berkenan selalu mengisi daftar hadir. Hal ini untuk kepentingan bersama dalam mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Terima kasih. Persiapan Majelis Jemaat. Persiapan Majelis Jemaat untuk ibadah minggu dilaksanakan tiap hari Minggu pukul 18.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota Majelis Jemaat. Ahli tugas pendeta. Dalam rangka ahli tugas pendeta datang dan pergi, gereja membutuhkan dana sebesar sekitar 31 juta. Oleh karena itu diadakan penggalangan dana dari jemaat melalui amplop dan kotak khusus. Diharapkan partisipasi segenap jemaat untuk mengambil bagian. Terima kasih. Pendeta Pos Pelkes Sambi Boyolali. Pos Pelkes Sambi Boyolali akan ditempati pendeta definitif. Demikian informasi yang dapat disampaikan kepada jemaat. Warga jemaat baru telah mendaftarkan diri warga jemaat baru atas nama Nala Hayu Cahyayani Ningtyas, alamat Kampung Baru, Pasar Kliwon, Sektor Sion. Selamat bergabung dalam jemaat GPB Penabur Surakarta. Tuhan memberkati. Warta keuangan bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahannya, silakan memasukkan di kotak persembahan di gereja. Gereja tetap dibuka. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat, tamu jemaat yang sudah memberikan persembahan di gereja melalui Bank Niaga atau Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di warta jemaat hari ini atau dikirim lewat pesan WA melalui korsek. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas juga mengucapkan terima kasih kepada organis, kantoria, operator slide,
yang telah ambil bagian dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Lain-lain, demikian warta Jumat hari ini, kami mengundang jemaat untuk hadir ibadah tatap muka hari Minggu dan mengikuti ibadah streaming mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa-masa Advent penantian ini, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, dan jadilah saksi-saksi Kristus di mana engkau berada, sehingga semuanya itu untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, bahwa Tuhan akan datang. Angkatlah hati dan arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.